Hi, good morning. Welcome to English class with me, Miss Daisy. Well, in this occasion, we still continue our lesson in the last meeting. The lesson is about the past simple tense, right? Okay, because of which, Miss Daisy hope all of you will watching this video from beginning until the ending. As well, Miss Daisy hope all of you after watching this video will get better understanding about the lesson today. So let's start the lesson. Okay, before we start our lesson, I would like to tell you what is past tense. Have you ever studied before about past tense? Okay, if you never studied before about past tense, here I want to tell you what is past tense. What is the definition of a past tense? So, this is the definition of past tense. Past tense is the action that started and finished in the past. Past tense is the action that started and finished in the past. So, artinya past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau, ya. Jadi kita menggunakan past tense ini ketika kita mau berbicara atau mau mengungkapkan suatu kegiatan yang atau aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya atau kegiatan yang sudah kita lakukan di masa lampau, ya. Jadi past tense ini tentang hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di masa lampau, gitu, paham ya? Next, okay, if you want to make a simple past sentence, you can use these rules to make it your sentence, ya. Nah, di sini adalah cara kita untuk membentuk suatu kalimat simple past. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Kalau kalimat kita dalam bentuk positif, kita pakai rumus subject plus verb to plus object, ya. We can use these rules when we want to make a positive form of simple sentence, simple past sentence, ya. Nah, ini rumus yang kita bisa gunakan ketika kita mau membuat kalimat dalam bentuk simple past positive form, ya. Ya, kita lihat nih contohnya. Ada dua kalimat di sini yang Miss sudah sediakan. Nah, yang pertama, the second one is I went to the beach last Sunday. Ya, mana nih subjeknya? Subjeknya adalah I, ya. Kemudian verb to, ya. Kemudian jangan lupa plus verb to. Di sini verb to-nya adalah when, ya. Nih dia, verb to-nya adalah when, ya. Kemudian object. Setelah verb to itu adalah object. Nah, di sini setelah verb to-nya mana nih? When, ya. Maka sisanya adalah object. To the beach last Sunday, yang artinya saya pergi ke pantai minggu lalu. Nah, di sini kalimatnya menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau, ya, atau hari kemarinnya, ya, minggu lalu, ya, gitu. Nah, yang kedua, nih, I bought a new car yesterday. I bought a new car yesterday. Yang mana ini subjeknya? Iya, subjeknya adalah I, ya. Subjeknya adalah I. Sorry. Nah, kemudian mana verb to-nya? Verb to-nya adalah bought, ya. Verb to-nya adalah bought. Ya. Kemudian setelah verb to, object, ya. Objeknya sisanya setelah verb to. A new car yesterday. Itu. Paham, ya? Yang artinya saya membeli mobil baru kemarin. Saya membeli sebuah mobil baru kemarin. Itu. Mobil barunya udah dibeli nih kemarin. Jadi kan itu adalah kegiatan
atau suatu aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau kemarin gitu ya. Paham untuk pembuatan positive form? Iya, paham, mudah ya. Di sini kita hanya perlu lihat rumusnya. Ingat rumusnya. Subject kalau positive form, subject plus verb to plus object gitu. Oke, next. Nah, di sini ketika kita mau membuat kalimat negatifnya atau negative sentence, nah kita lihat nih rumusnya ya. Subject plus didn't or did not plus verb 1 base formnya plus object. Nah, kalau di sini berbeda dengan positive formnya, kita tambahkan dengan didn't setelah subject, kemudian verb 1 setelah didn't-nya. Ya, kalau di sini, kalau di negative sentence, verb 2-nya berubah menjadi verb 1, ya, verb 1. Ya, nih contohnya kita lihat. I did not work yesterday, or I didn't work yesterday. Nah, di sini kan subjeknya adalah I. Kemudian ditambahkan did not karena negative sentence. I did not, verb 1 work ya. Verb 1 work. Kemudian objeknya yesterday gitu. Nah, di sini kalau ditambahkan dengan verb to itu salah ya. Nih, di sini sudah sediakan juga contoh yang salah. Nih, I didn't work. Nah, ini kan work-nya itu menjadi verb 2 yang seharusnya dia itu menggunakan verb 1. Makanya dia salah. Walaupun dia pakai didn't, tapi work-nya ini verb 2, dia akan dinyatakan salah ya, harusnya pakai verb 1. Nah, ini yang benar. I didn't work yesterday. Gitu. Paham ya? Ingat rumusnya. Kalau negative sentence adalah subject plus did not plus verb 1 plus object. Kalau positive, subject plus verb 2 plus object. Ya. Oke, next. Nih, example lagi. Contoh, more examples. Oke. Nih, I didn't go on holiday last year. I didn't go on holiday last year. Nah, di sini subjeknya adalah I. Kemudian karena dia negative sentence, maka pakai did not ya, didn't. Kemudian verbnya harus verb 1. Verb 1-nya adalah go. Go itu adalah verb 1 ya. Dan kemudian diikuti dengan object on holiday last year, yang artinya saya tidak pergi liburan tahun lalu. Ini benar ya. Nah, yang kedua nih kalimatnya. Ini benar apa salah? Iya, ini kalimatnya incorrect atau salah ya. Karena di sini ini benar sih pakai didn't, tetapi di sini go pakainya when. Dia verb 2 yang harusnya kalau negatif dia pakai verb 1, go. Ya, salah, ini salah sekali, harusnya pakai go, tidak pakai when, karena rumus awalnya adalah subject plus didn't plus verb 1 plus object. Nah, di sini dia pakai verb 2, salah. Oke, the second one is the correct sentence ya. Oke, next. Nah, di sini kalau tadi pakai verb ya, pakai did. Nah, sekarang negative sentence pakai to be. Nah, to be itu kalian tahu kan, kalau to be-nya present tense itu adalah is, am, are. Nah, tetapi kalau to be-nya past simple itu adalah was dan were. Ingat, was dan were itu adalah past simple-nya ya. To be past simple ya. Oke. Nah, sama aja di sini. Kalau pakai was were itu diikuti dengan not juga kalau untuk negatif gitu ya. Subject plus was were plus not. Nah, biasanya kalau menggunakan negative sentence pakai to be, was were, biasanya diikuti dengan preposition dan juga dengan adjectives ya, atau kata sifat. Nah, mari kita lihat contohnya. Di sini ada I was
not at school yesterday afternoon. I was not at school yesterday afternoon. Or I wasn't at school yesterday afternoon. I wasn't at school yesterday afternoon. Nah, di sini subjeknya adalah I. Kemudian was itu untuk to be-nya. Dan ditambahkan dengan jangan lupa not karena dia kan negatif ya. Nah, di sini baru objeknya at school yesterday afternoon. Gitu. Nah, di sini biasanya diikuti dengan preposition atau adjectives ya. Nah, di sini pakai preposition nih, pakai at ya. At itu adalah preposition ya, atau kata depan. Nah, kemudian sama juga dengan contoh yang di bawahnya. They were not at home last weekend. They were not at home last weekend. Ya, kalau misalnya subjeknya I itu pakai was, I, she, he itu pakai was. Dan kalau misalnya subjek they, you, we itu pakai were ya, karena mereka dalam bentuk jamak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita pindah ke yes no question untuk responnya nih, responnya. Kalau misalnya pertanyaannya did you work yesterday? Did you work yesterday? Yes, jawabnya yes I did. Or no I didn't. No I didn't. Yes I did. Gitu. Ya, tergantung jawabannya. Nah, untuk membentuk kalimatnya di sini kalau pakai main verb itu harus pakai did ya. Harus pakai did. Di depannya did plus subject plus main verb plus rest of sentence atau object ya. Ini bisa dibilang object. Object. Gitu. Kalau untuk question atau dalam kalimat tanya ya, dalam bentuk kalimat tanyanya. Jadi tulis did plus subject plus main verb plus object. Pahamnya di sini did, subjeknya you, kemudian main verbnya work. Main verbnya pakai verb 1 ya, verb 1 plus object. Jangan lupa tanda tanya gitu. Nah, kalau yang positif itu pakai verb 2, kalau yang negatif dan question itu pakai verb 1. Ingat ya. Next. Ini sekarang kalau yes no question pakai to be. Nah, to be-nya kan tetap was were karena dia past ya, dalam bentuk lampau. Nah, di sini sama saja. Was were-nya di depan tambah subject tambah rest of sentence atau object ya, atau objeknya. Objek. Kemudian ditambah tanda tanya nih. Contohnya di sini. Contohnya, were you at home last weekend? Were you at home last weekend? Jawabnya yes, I was. No, I wasn't. No, I wasn't. Tuh. Bisa ya, mudah kan? Subjeknya mana? Dengan were, di sini subjeknya you tambah object at home last weekend. Paham ya? Mudah ya, ikutin rumusnya saja. Oke, next nih, time sinyal of past tense. Nah, di sini biasanya bentuk waktu yang biasa digunakan oleh past tense itu ada yesterday, last night, ago, last week, last minute. Kalian hanya perlu hafalkan. Next, nih, remember. Nah, kalau misalnya pakai main verb ya, maksudnya pakai verb 2 dan verb lainnya, dia harus, kalau positive sentence itu harus dibentuk menjadi verb to ya, harus diubah ke dalam
verb to. Ini contohnya, subject plus verb to plus object. I played football yesterday. I went home early on Saturday. Ya, misalkan subject verb to plus object. Ya, setelah verb itu disebut dengan object. Ya. Nah, kemudian negative sentence. Nah, di sini seperti yang tadi Miss sudah katakan, pakai didn't, verbnya berubah menjadi verb 1 lagi, play, ya. Gitu. Football yesterday. Sama. Nah, kalau yes no question, dia did-nya di depan, kemudian pakai verbnya sama, yaitu verb 1, dia berubah menjadi verb 1. Yang menjadi verb 2 itu hanya ketika dia kalimat positif, ya, gitu. Kemudian, nah kalau dia pakai to be, was were, nah seperti tadi sama saja. I was in London last year. Ini untuk positifnya, ya. I was in London last year. Nah, biasanya kan pakai preposition. Nah, di sini prepositionnya in London last year. Ya, tidak diikuti dengan verb biasanya. Ya, oke. Tidak diikuti dengan main verb maksud Miss. Nah, kemudian nih negative sentence. Negative sentence di sini dia hanya tambahkan not saja, ya. Kemudian tambahkan dengan preposition lagi, objeknya yang terakhir. Were you ill yesterday? Ini ill ini adalah apa? Adjective, ya, sakit, ill. Oke. Paham? Sampai sini paham ya anak-anak? Ya, mudah. Yang harus kalian ingat adalah hanya rumusnya saja dan fungsinya, juga time signalnya, ya. Kalau kalian sudah mengingat bagaimana rumusnya, kalian akan bisa menggunakannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan jangan lupa untuk expand your vocabulary of verb to, ya. Jangan lupa memperbanyak kata kerja dalam bentuk verb 2, oke? Supaya kalian bisa membuat kalimat sendiri dengan verb 2 tersebut, gitu. Paham sampai sini? Terima kasih.